Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas materi terkait sistem informasi manajemen dan strategi bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Siva Aulia Kamal, Alivia Dwi Sundari, Dianita Apriliani, dan Kintan Adrilia Salsabila. Adapun topik pembahasan yang pertama terkait sistem informasi manajemen. Yang pertama yaitu pengertian sistem, yang kedua pengertian informasi, yang ketiga pengertian manajemen, yang keempat pengertian sistem informasi manajemen, yang kelima perkembangan sistem informasi manajemen, yang keenam konsep dasar informasi, yang ketujuh tujuan sistem informasi manajemen, yang kedelapan peran-peran sistem informasi, yang kesembilan proses manajemen, yang ke-10 penerapan sistem informasi manajemen, dan yang ke-11 manfaat sistem informasi manajemen. Adapun untuk subbab strategi bisnis, yang pertama yaitu definisi strategi bisnis, yang kedua strategi bisnis pada era global, yang ketiga komponen strategi bisnis, yang keempat fungsi strategi bisnis, yang kelima contoh strategi bisnis, dan yang keenam perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategis. Seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusia di bidang teknologi informasi menjadi karakteristik di mana masyarakat di era sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional. Siapa yang tidak membutuhkan manajemen? Bahkan organisasi terkecil seperti rumah tangga pun membutuhkan sistem manajemen yang tepat. Kalau tidak, akan sulit memperoleh suasana rumah tangga yang teratur dan terkontrol dengan baik. Topik yang pertama yaitu pengertian sistem. Suatu sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Suatu sistem dapat terdiri dari sistem-sistem bagian atau subsistem. Misalnya, sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras dan subsistem perangkat lunak. Masing-masing subsistem dapat terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil lagi atau terdiri dari komponen-komponen. Subsistem perangkat keras atau hardware dapat terdiri dari alat masukan, alat pemproses, alat keluaran, dan simpanan luar. Subsistem-subsistem saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran sistem tersebut dapat tercapai. Interaksi dari subsistem sedemikian rupa sehingga dicapai suatu kesatuan yang terpadu atau terintegrasi atau integrate. Suatu sistem dapat berjalan dengan baik jika semua unsur sistemnya lengkap. Demikian pula sistem manajemen perusahaan, jika semua unsur subsistemnya lengkap, maka sistem manajemen perusahaan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu pengertian sistem menurut para ahli. Yang pertama menurut Ludwig 2007, sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Yang kedua L. Akoff 2007, sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian-bagian yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, Gordon B. Davis 2005, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama untuk mencapai beberapa tujuan. Yang keempat, Raymond 2001, sistem yaitu sekelompok elemen yang terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya yaitu klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologia, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human-made system atau ada yang menyebut dengan man-made system. Sistem informasi akuntansi merupakan contoh man-made system karena
menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga yaitu sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sedangkan sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program-program yang dijalankan. Sistem tidak tertentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang keempat yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relative closed system atau secara relatif tertutup. Tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dengan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sistem terbuka dipengaruhi oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus memiliki sistem pengendalian yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian informasi. Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Menurut Samuel Elion, informasi adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa atau suatu objek atau konsep sehingga manusia dapat membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menurut Budi Sutejo, informasi adalah hasil pemrosesan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami dan merupakan pengetahuan yang relevan dan dibutuhkan dalam pemahaman fakta-fakta yang ada. Selanjutnya berkaitan dengan kualitas suatu informasi. Yang pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua, tepat pada waktunya. Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak ada nilainya lagi karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakaiannya. Relevan antara satu dengan lainnya berbeda. Contoh, informasi mengenai kerusakan mesin tidak relevan bagi akuntan perusahaan, tetapi lebih relevan jika ditunjukkan pada ahli teknik perusahaan. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Dengan demikian, proses manajemen akan membantu Anda dalam menetapkan keputusan atau kebijakan yang baik. Umumnya, manajemen dilakukan oleh jabatan tinggi seperti pemilik perusahaan sampai dengan manajer. Hal ini karena agar komando perusahaan dapat diberikan secara terpusat sehingga berjalan dengan efektif. Namun, tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan seorang karyawan juga harus memiliki sifat manajemen untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik, tepat waktu, dan sesuai dengan prosedur atau familiarity. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Manajemen berfungsi untuk memberikan arahan, koordinasi, dan pengendalian yang baik berdasarkan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Menurut Henry Fayol, pengorganisasian dilakukan dengan mengelola sumber daya yang ada dengan baik sampai dengan melakukan pengaturan agar rencana yang sudah ada dapat berjalan sesuai perkiraan. Yang ketiga yaitu pengarahan. Fungsi manajemen pengarahan ini diberikan untuk memudahkan proses pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan harapan. Pengarahan biasanya diberikan dari tingkat atas ke bawah. Contohnya dari manajer ke karyawan. Yang keempat yaitu koordinasi.
Koordinasi yang baik dilakukan dengan interaksi yang efektif kepada rekan kerja atau bawahan. Interaksi ini harus terjalin sesuai harmonis dan sangat kekeluargaan. Dengan demikian, anggota dari perusahaan tersebut bisa menjalankan kerjasama tim dengan baik. Yang kelima yaitu pengendalian. Pengendalian bertujuan untuk memantau proses berjalannya suatu kegiatan. Selain itu, fungsi ini juga berguna untuk memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Pendapat lain mengemukakan sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Suatu informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia. Misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer belum mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai satu sistem yang terintegrasi pada berbagai induk perusahaan dan cabang-cabangnya. Sistem tersebut kemudian dibentuk dalam sistem informasi berbasis komputer. Sistem informasi manajemen sendiri mempunyai elemen-elemen fisik yang dibutuhkan untuk kelancaran sistem yang digunakan, yaitu perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem umum, perangkat lunak terapan umum, serta program aplikasi. Selanjutnya, dalam sistem informasi manajemen terdapat database dan prosedur pelaksanaan, sistem manajemen perusahaan, dan tentunya petugas yang mengoperasikan semua sistem tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar informasi. Konsep dasar informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, data yang diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berguna serta lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan yang kedua, sesuatu yang nyata atau bisa juga setengah nyata yang bisa mengurangi derajat ketidakpastian mengenai suatu keadaan ataupun kejadian. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tujuan sistem informasi manajemen. Berikut ini tujuan dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ataupun yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Dari ketiga tujuan tersebut, informasi akuntansi manajemen tersebut bisa membantu mereka dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan suatu masalah, dan mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu peran-peran sistem informasi manajemen. Sistem informasi memainkan peran penting dalam kinerja sebuah organisasi secara keseluruhan. Beberapa peran yang dimainkan oleh sistem informasi dalam suatu organisasi dapat diidentifikasi, tapi Brin dan Marakas tahun 2008 telah mengidentifikasi 3 peran penting yang dimainkan oleh sistem informasi dalam bisnis. Yaitu yang pertama, sistem informasi mendukung proses bisnis dan operasi. Sistem informasi mendukung proses bisnis dan operasi dari suatu organisasi dalam banyak cara. Di sebuah hotel misalnya, proses pelayanan bagi pelanggan
yang check-in dan check-out yang dilakukan oleh komputer dan perangkat lunak yang membuat pekerjaan mudah, tidak seperti metode tradisional menggunakan notebook dan kertas untuk mencatat informasi dari proses yang dilakukan oleh pelanggan hotel tersebut. Lalu yang kedua, mereka mendukung pengambilan keputusan karyawan dan manajer. Sistem informasi juga membantu karyawan dan manajer bisnis untuk membuat keputusan dengan baik karena sistem informasi memiliki kemampuan menganalisis data yang telah dikumpulkan baik dari dalam organisasi dan dari sumber eksternal menjadi informasi yang berguna yang dapat digunakan oleh karyawan dan manajer dalam proses pengambilan keputusan mereka. Jenis sistem informasi seperti sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif yang dirancang khusus untuk membantu manajemen suatu organisasi dalam proses pengambilan keputusan mereka. Sistem ini menghasilkan laporan khas dan grafik pada isu-isu seperti tren pesanan, analisis pelanggan, profitabilitas produk, posisi saham selesai dan perkiraannya, laporan kecelakaan dan absensi, laporan evaluasi pekerjaan, dan banyak lagi. Lalu yang ketiga, mendukung strategi untuk keunggulan kompetitif. Persaingan dalam bisnis saat ini menarik dan apa yang akan menjadi penting adalah seberapa cepat perusahaan dapat mengkonversi banyaknya informasi yang mereka kumpulkan menjadi pengetahuan sehingga mereka dapat memberikan layanan dan produk yang di depan pesaing mereka. Untuk materi selanjutnya yaitu proses manajemen. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan. Formulasi terinci untuk bisa mencapai suatu tujuan akhir tertentu merupakan suatu aktivitas manajemen yang disebut sebagai perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan memberikan syarat suatu penetapan tujuan dan juga identifikasi metode untuk bisa mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, ada pengendalian. Perencanaan tersebut baru sampai tahap setengahnya dalam proses manajemen. Jika suatu rencana sudah dibuat, rencana itu harus diimplementasikan. Kemudian manajer dan pekerja harus memonitor pelaksanaannya untuk bisa memastikan itu berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan. Maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Fungsi dari manajerial ini adalah suatu jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer tersebut harus memiliki visi, skill, serta metode untuk melaksanakan tujuan yang telah dipilih. Kemudian materi selanjutnya yaitu penerapan sistem informasi manajemen. Beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Yang kedua, ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem SCM ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen supply bahan baku mulai dari pemasok, produsen, pengecer hingga konsumen akhir. Yang ketiga ada Transaction Process System atau TPS. TPS ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Yang keempat ada Office Automation System atau OAS. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya adalah email. Yang kelima, ada Knowledge Work System atau KWS. Sistem informasi KWS ini mengintegrasikan suatu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini, diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Yang keenam, ada Informatic Management System atau IMS.
IMS berfungsi untuk mendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi, yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi dengan program komputerisasi seperti e-procurement. Yang ketujuh, ada Decision Support System atau DSS. Sistem ini membantu para manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, link elektronik di sekolah tunas bangsa yang mengamati jumlah pendapatan atau pendaftaran siswa baru setiap tahun. Yang kedelapan, ada Expert System atau ES dan Artificial Intelligence atau AI. Sistem ini pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya, sistem jadwal mekanik. Yang kesembilan, ada Group Decision Support System atau GDSS dan Computer Support Collaborative Work System atau CWS. Serupa dengan DSS, tapi GDSS mencari solusi lewat pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu, biasanya berbentuk kuesioner, konsultasi, dan skenario. Contohnya adalah e-government. Yang ke-10 ada Executive Support System atau ESS. Sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan pendukung komunikasi lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen, antara lain ada 4. Yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data yang ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Dan yang keempat, yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Kemudian ada strategi bisnis. Yang pertama, yaitu tentang strategi bisnis. Strategi bisnis dimulai dengan konsep bagaimana menggunakan dan mengimplementasikan sumber daya perusahaan secara paling efektif dalam lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal yang sering berubah-ubah. Bisnis pada umumnya merupakan unit organisasi yang memiliki strategi bisnis yang berbeda dan manajer dengan penjualan dan tanggung jawab dalam meraih keuntungan. Menurut Aker, selain itu, strategi bisnis terpadu ialah semua bagian dari rencana itu serasi satu sama lain dan bersesuaian. Strategi diterapkan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan menurut Wellen, strategi adalah tujuan yang diambil sebelum mengambil tindakan dan menunjukkan pemahaman bersama tentang visi dan misi perusahaan. Strategi bisnis perusahaan adalah pilihan yang sengaja dibuat tentang bagaimana perusahaan akan melakukan aktivitas utama dan mendukung rantai nilai untuk menciptakan nilai unik. Tujuan dari strategi tingkatan bisnis adalah untuk menciptakan perbedaan antara posisi perusahaan dan pesaing-pesaingnya yang dapat memiliki nilai lebih bagi pelanggan. Wellen dan David, kesimpulan dari pendapat para ahli di atas bahwa strategi adalah suatu rencana perusahaan yang dapat dilihat dari visi dan misi perusahaan sebagai petunjuk yang dirancang sebagai tujuan utama dari suatu perusahaan sebagai petunjuk yang dirancang sebagai proses penentuan rencana pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi serta penyusunan suatu yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.
Berikut merupakan dimensi dari jenis tingkat strategi bisnis menurut Porter, Whelan, dan David. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya strategi. Kepemimpinan biaya adalah seperangkat tindakan terpadu yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan harga yang dapat diterima oleh pelanggan dengan yang paling rendah jika dibandingkan dengan pesaing. Perusahaan yang menggunakan strategi kepemimpinan biasanya menjual barang atau jasa standar ke pelanggan industri yang paling khas. Inovasi proses yang merupakan metode dan teknik produksi dan distribusi yang baru dirancang untuk memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien, sangat penting untuk keberhasilan penggunaan strategi kepemimpinan biaya. Yang kedua, ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi adalah serangkaian tindakan terpadu yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya yang dapat diterima yang menurut pelanggan berbeda dengan cara yang penting bagi mereka. Sementara pemimpin biaya melayani pelanggan biasa di sebuah industri. Pembeda menargetkan pelanggan yang nilainya diciptakan oleh cara produk perusahaan berbeda dari produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh pesaing. Inovasi produk yaitu menghasilkan cara baru untuk memecahkan masalah pelanggan melalui pengembangan produk atau layanan baru yang menguntungkan pelanggan. Yang ketiga, ada strategi fokus. Strategi fokus adalah serangkaian tindakan terpadu yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa yang melayani kebutuhan segmen persaingan tertentu. Dengan demikian, perusahaan menggunakan strategi fokus saat mereka memanfaatkan kompetisi inti mereka untuk melayani kebutuhan segmen industri tertentu atau ceruk dengan mengesampingkan orang lain. Contoh segmen pasar spesifik yang dapat ditargetkan oleh strategi fokus meliputi 1. Kelompok pembeli tertentu atau remaja atau lansia. Yang kedua yaitu segmen produk yang berbeda. Yang ketiga ada geografis yang berbeda. Kemudian yang keempat ada strategi kepemimpinan atau diferensiasi. Terpadu tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk secara efisien menghasilkan produk dengan beberapa fitur berbeda. Produksi yang efisien adalah sumber yang mempertahankan biaya rendah, sementara diferensiasi adalah sumber untuk menciptakan nilai unik. Perusahaan yang berhasil menggunakan strategi kepemimpinan atau diferensiasi biaya terpadu biasanya beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi baru dan perubahan yang cepat di lingkungan eksternal mereka. Bersamaan berkonsentrasi untuk meningkatkan jumlah kegiatan utama dan dukungan di mana perusahaan harus menjadi kompeten. Perusahaan semacam itu seringkali memiliki jaringan yang kuat dengan pihak luar yang menyempurnakan beberapa kegiatan utama dan dukungan. Pada gilirannya, memiliki keterampilan dalam jumlah aktivitas yang lebih besar membuat perusahaan lebih fleksibel. Jadi, simpulan dari strategi generik menurut para ahli di atas bahwa perusahaan dapat melakukan kombinasi dan diimplementasikan dari beberapa strategi generik. Untuk yang selanjutnya adalah strategi bisnis pada era global. Transformasi bisnis yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan adopsi teknologi informasi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Globalisasi yang saat ini terjadi dapat mendorong perkembangan pasar dan bisnis bergerak secara kompetitif dan mengakibatkan persaingan bisnis yang semakin kompleks. Sebagai sarana atau alat pendukung, sistem informasi tertentu sangat penting bagi kesejahteraan dan kelangsungan hidup jangka panjang suatu perusahaan. Dalam beberapa studi yang dilakukan, sistem informasi merupakan alat ampuh untuk tetap terdepan dalam persaingan. Sistem ini secara umum disebut dengan sistem informasi strategis. Hartono mengungkapkan bahwa sistem informasi strategis mengubah sasaran, pengoperasian, produk, jasa, atau relasi lingkungan organisasi untuk memperkuat posisi dalam persaingan dagang. Sistem yang mampu memberi efek seperti ini mampu mengubah bisnis organisasi. Yang selanjutnya adalah komponen strategi bisnis. Yang pertama, visi dan tujuan bisnis.
strategi bisnis dapat membantu mencapai tujuan dan target bisnis. Dengan visi arah bisnis, Anda dapat membuat instruksi yang jelas dalam strategi bisnis. Misalkan, untuk apa investasi ini dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedua, nilai inti. Strategi dalam berbisnis mampu memandu para petinggi atau eksekutif tingkat atas serta berbagai departemen tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan sesuai dengan nilai inti organisasi. Yang ketiga, analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis ini termasuk dalam komponen strategi bisnis karena memungkinkan perusahaan untuk mengandalkan kekuatannya sebagai keuntungan. Hal ini juga membuat perusahaan bisa menyadari setiap kelemahan atau ancaman yang mengintai. Yang ketiga adalah taktik. Sebuah strategi dalam bisnis harus mampu menjabarkan rincian operasional. Contohnya, bagaimana pekerjaan harus dilakukan untuk memaksimalkan efisiensi. Para pelaku usaha juga harus mampu memahami apa yang perlu dilakukan sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang selanjutnya, rencana alokasi sumber daya. Perencanaan strategi dalam berbisnis juga harus mencakup sumber daya yang diperlukan. Selain itu, pelaku usaha juga harus memikirkan bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Yang terakhir adalah pengukuran. Strategi bisnis juga mencakup cara untuk melacak output perusahaan, mengevaluasi kinerjanya dalam kaitannya dengan target yang ditetapkan sebelum meluncurkan strategi. Selanjutnya adalah fungsi strategi bisnis. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, membantu pembisnis dan semua sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan. Yang selanjutnya, strategi bisnis berfungsi untuk menangani sebuah masalah dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi akibat kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, efisiensi. Rencana bisnis juga memiliki fungsi efisiensi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif. Dan yang keempat, memberi ruang bagi pimpinan atau pemilik usaha untuk melakukan kontrol atas aktivitas organisasi, sehingga aktivitas tersebut memberikan kontribusi terhadap perusahaan. Dan yang terakhir, menciptakan keunggulan kompetitif. Penerapan strategi bisnis juga membantu perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif guna mencapai sebuah tujuan. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai contoh strategi bisnis. Yang pertama ada cross-selling. Tidak sedikit organisasi fokus menjual lebih banyak produk ke pelanggan yang sama, dan ini dinamakan cross-selling. Cara seperti ini efektif diterapkan pada perusahaan pemasok peralatan kantor dan bank, serta retailer online. Dengan peningkatan jumlah produk yang ditawarkan pada tiap pelanggan, Anda dapat meningkatkan ukuran belanja rata-rata konsumen. Peningkatan sekecil apapun asal berkelanjutan tentunya akan mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, produk atau layanan inovatif yang terus mengalami perkembangan, yaitu dengan menciptakan produk-produk mutakhir sebagai penegasan karakteristik dan ciri khas. Perkembangan teknologi menjadi keuntungan bagi tiap perusahaan untuk menciptakan produk sekaligus solusi atas permasalahan yang dialami masyarakat, sehingga hal ini dapat menjadi celah bisnis. Yang ketiga adalah pengembangan produk baru. Tidak hanya fokus pada produk utama saja, untuk membidik pasar yang lebih luas, penting untuk mempertimbangkan pengembangan produk baru yang tentunya tetap menjawab kebutuhan konsumen. Yang selanjutnya, meningkatkan pelayanan yang berkualitas. Salah satu contoh strategi bisnis berikutnya yaitu dengan meningkatkan pelayanan bagi pelanggan, mulai membangun reputasi baik dan kuat dalam hal layanan pelanggan. Contohnya adalah dengan memberikan dukungan online atau pusat panggilan yang lebih efektif, menyediakan kolom pengaduan, memberikan solusi dengan cepat dan tepat melalui customer service. Dan yang terakhir adalah mengakuisisi perusahaan baru.
Akuisisi merupakan salah satu strategi bisnis yang dapat dilakukan. Berkolaborasi yang memiliki pasar potensial tentunya akan memperluas pasar dan juga sudah otomatis memiliki pelanggan tetap dari jenis produk perusahaan yang diakuisisi tersebut. Namun sebelum akuisisi harus melakukan analisis mendalam terkait perusahaan mana dan seberapa besar resiko yang dihadapi. Perusahaan yang membutuhkan sistem informasi strategis. Pentingnya perencanaan strategi sistem informasi dalam perusahaan bervariasi, tergantung pada seberapa penting teknologi informasinya digunakan untuk mencapai tujuan strategis secara keseluruhan. Perusahaan yang saat ini mungkin tidak memiliki strategi penting terhadap aplikasi sistem informasi karena kondisi portofolio perusahaan yang memang seperti itu adanya. Bisa jadi akan memiliki aplikasi strategis di masa depan. Hal itu disebabkan oleh adanya tuntutan kondisi dan cepatnya perkembangan teknologi. Strategi grid yang dikenalkan oleh McFarland dan McKinney adalah alat perencanaan strategis yang telah diterima secara luas untuk mengevaluasi pentingnya bagian-bagian organisasi untuk melakukan hal-hal strategis ke masa yang dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan. Terdapat 4 sel dalam model McFarland dan McKinney yang disebut sebagai strategi, turnaround, factory, dan support. Yang pertama, sel 1 disebut factory. Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam kuadran ini sangat mengandalkan sistem-sistem teknologi informasi yang ada. Pengaruh strategis terhadap sistem-sistem yang ada itu tinggi. Untuk perusahaan-perusahaan dalam kuadran ini, kegagalan operasi walaupun sesaat dapat mengganggu jalannya perusahaan, sehingga teknologi informasi digunakan untuk mendukung operasinya. Perusahaan-perusahaan ini membutuhkan sistem-sistem teknologi informasi yang ada untuk mendukung operasinya yang kritis dan tepat waktu. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan pabrikan. Sel kedua disebut strategi. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam kuadran ini sangat menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi, baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang untuk mendukung strateginya. Di Indonesia sekarang ini hanya bank dan perusahaan-perusahaan penerbangan yang sudah masuk dalam kuadran ini. Sel ketiga disebut turnaround. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam kuadran ini belum menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi untuk memenangkan persaingannya. Tetapi pada masa mendatang, sistem-sistem teknologi informasi akan sangat dibutuhkan untuk kepentingan strateginya. Perusahaan-perusahaan dalam kuadran ini menganggap sistem-sistem teknologi informasi pada masa mendatang sebagai suatu oportunitas yang harus dipertimbangkan untuk digunakan sebagai alat untuk memenangkan persaingan. Di Indonesia, contohnya adalah perusahaan asuransi, toko-toko jaringan retail, dan pendidikan. Yang selanjutnya adalah sel keempat yang disebut sebagai support. Perusahaan-perusahaan yang berada dalam kuadran ini tidak menggantungkan sistem-sistem teknologi informasi, baik pada saat ini ataupun pada masa mendatang, yang digunakan untuk mendukung strateginya. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan jasa seperti konsultan dan pendidikan. Perusahaan ini masih mengandalkan sumber daya manusia dan hubungan dengan klien sebagai hal yang sama. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.